Konser musik adalah wadah hiburan, namun menikmati karya idola tak mesti melulu modal niat dan uang. Karena sekarang dunia perang tiket alias tiket war nyatanya lebih kejam. Kalah sepersekian detik, tiket konser pun melayang. Apalagi kemunculan calo-calo dunia maya yang tak habis pikir menjual tiket serampangan gila-gilaan mengambil keuntungan. Lalu apakah calo tiket di bisnis pertunjukan adalah hal lumrah? Atau sebaliknya, kami bahas malam hari ini. Bergabung Adri Subono, promotor konser musik. Mas Adri, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, ini Mas Adri dari zaman saya nih. Kita ngantri, kalau dulu nonton konser, ngantri antrian mengular, berdiri berjam-jam. Tapi zaman dulu sama zaman sekarang tentunya beda ya. Mas Adri melihat bagaimana perubahan calo tiket dulu zamannya Mas Adri dengan sekarang? Ya, calo tiket dari kapanpun juga selalu udah ada ya. Mau dulu, mau sekarang. Karena mereka mencari kesempatan di mana mereka bisa membeli harga tiket dengan murah dan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Apalagi sekarang dengan konser Coldplay yang kita tahu mau jual berapapun tiket itu pasti laku garansi laku habis gitu loh. Jadi calo dari zaman dulu, dari zaman saya menjadi dari promotor sampai sekarang pun selalu ada. Oke, berarti sebenarnya calo itu adalah hal yang bisa dihindari dari bisnis pertunjukan, khususnya konser musik, atau sebenarnya gimana Mas Adri? Susah dihindari karena mereka juga membeli tiket secara resmi ya. Mereka datang, mereka membeli tiket dan menjualnya. Seperti zaman dulu itu banyak sekali anak-anak yang menjual tiket, membeli tiket, menyuruh pengemudi, menyuruh supirnya. Lalu supirnya datang ke tempat penjualan tiket. Kita kan nggak bisa tanya, ini kamu mau jual, apa kamu mau pakai, atau kamu mau jual dengan harga lebih tinggi lagi, atau kamu calo. Kita nggak bisa nanya begitu kan. Jadi mereka adalah orang-orang yang benar-benar resmi membeli tiket. Seperti halnya hari ini juga banyak orang beli tiket di mana, di tempat penjualan yang resmi, dan mereka menjualnya dengan harga tinggi gitu. Oke, berarti kalau susah untuk dihindari, mereka pun melakukan step by step-nya sama seperti ketika kita juga membeli atau mengantri tiket, nggak ada aturan yang dilanggar dong? Persis, mereka membeli seperti kita kalau beli tiket ya. Jadi susah kita mengontrolnya, susah kita membedakan mana pembeli tiket, mana yang calo gitu ya. Oke, tapi kalau ditanya, artinya gini, ini dalam case adalah calo-calo yang menaikkan harga, yang memark up harga bahkan di atas 2 kali lipat. Kalau di konser Coldplay ini kan bahkan kalau mungkin Mas Adri juga lihat, minimal kalau harga festival yang aslinya mungkin 3,5 plus 15%, 5 plus biaya admin, jadi mungkin sekitar 4,3, dijual calo di harga di Instagram misalkan at least 8 juta. Salah nggak? Itu sebuah band seperti Coldplay. Saya sebagai seorang promotor bilang bahwa Coldplay bikin konser Coldplay is garansi pasti sold out. Mau bikin 2 kali Coldplay, mau bikin 3 kali Coldplay, pasti sold out. Jadi berapapun harga tiket yang dijual pasti orang akan membelinya gitu. Baik itu harga yang resmi atau baik harga yang sudah dinaikkan oleh para calo gitu. Oke, sebagai promotor, berdasarkan pengalamannya Mas Adri, bisa nggak sih promotor ini mencegah orang-orang yang bertindak sebagai calo-calo ini, let's say untuk menaikkan harga yang gila-gilaan jauh banget di atas 2 kali lipat dari harga aslinya, bisa nggak? Nggak bisa, kita nggak ada kontrol ke mereka gitu. Karena mereka berdiri sendiri, mereka beli seperti saya katakan tadi, mereka beli resmi dan mereka menjual, kita nggak bisa kontrol ke situ gitu. Oke, artinya kontrol itu kan dalam bentuk regulasi. Kita melihat mungkin ke Taiwan. Taiwan punya undang-undang untuk penjerat calo. Jadi untuk mereka calo-calo yang beli tiket dalam jumlah banyak, kemudian dijualnya harganya berkali-kali lipat. Atau kalau saya tidak salah di Australia juga ada batasan, ada regulasinya, ada undang-undangnya. Tidak boleh menaikkan harga di atas 10% dari harga aslinya. Nah, haruskah Indonesia juga memiliki regulasi yang serupa? Kalau itu memang terjadi di negara lain, saya rasa di Indonesia juga bisa dilakukan itu. Tapi harus punya sistem pengontrolan. Kembali lagi, ketika di lapangan kita susah sekali mengontrol penjualan gitu. Oke, susahnya ada di mana Mas Adri yang berdasarkan pengalaman Mas Adri? Kalau mereka menjual di lapangan, kita nggak ada orang yang cukup untuk mengontrol begitu banyak calonnya di lapangan.
Kalau ada konser itu kan biasa lah, kalau kita bikin konser itu banyak sekali calo-calo di mana di lapangan kan. Saya beberapa kali bikin konser, ya itu yang susah benar kita hindarin gitu. Jadi pengontrolannya yang kita susah. Ya. Oke. Kalau Mas Adri lihat kemarin di media sosial khususnya Instagram, banyak orang-orang yang merasa kecewa, yang dikecewakan karena tidak mendapatkan tiket konser karena kehadiran dari calo-calo yang menaikkan harga, kemudian memboikot atau meminta orang-orang yang juga merasakan hal yang sama untuk memboikot calo-calo ini dengan cara jangan dibeli pokoknya tiketnya sampai hari H gitu. Masuk kalaupun mau beli ketika dia udah masuk ke lagu kedua sehingga nanti harganya turun. Nah, artinya sebenarnya kontrolnya itu juga bisa kembali ke masyarakat. Apakah kita bisa seperti itu? Tapi kan di satu sisi kita melawan ego kita untuk Benar, aduh kepengen banget nih gitu. Kita pengen nonton juga konser mulai dari awal sampai akhir kan. Maka orang-orang yang benar-benar tergila-gila dengan Coldplay mau menahan diri sampai sedemikian rupa gitu ya. Kayaknya sih orang-orang yang benar-benar cinta kepada Coldplay, mereka begitu ada kesempatan untuk membeli tiket, baik itu melalui calo atau apapun juga, mereka pasti akan berusaha untuk mendapatkan tiket itu lah. Oke, jadi kalau misalnya gimana Mas Adri? Yang dipergunakan oleh calo-calo, kesempatan itu yang dipergunakan oleh calo-calo untuk mendapatkan pasarnya gitu. Oke, kalau saya tanya, bagaimana kita bisa melawan calo-calo itu gimana tuh jadinya? Bisa nggak sebenarnya? Saya juga nggak tahu. Saya juga dulu berapa kali saya ke London nggak dapat tiket, akhirnya saya juga beli di calo gitu dan itu ada di mana-mana, di internet juga ada semua gitu loh. Dan itu sudah mendunia lah bahwa calo-calo dari setiap pertunjukan itu pasti ada calo gitu. Oke, dan itu artinya adalah hal yang lumrah di bisnis pertunjukan khususnya konser musik ya. Oke. Ya, sorry to say ya. Sorry to say ya. Oke, itu berdasarkan pengalaman seorang promotor ya. Ya. Oke, Mas Adri, selain ngomongin soal orang-orang yang mengambil keuntungan, kita melihat bagaimana sistem tiketing. Boleh sedikit masukan ya untuk melihat ya zamannya dulu sama sekarang tentunya beda karena semua sekarang serba digital, serba online, orang nggak pakai ngantri berjam-jam lagi kan. Nah, sekarang yang muncul adalah ketika bagaimana masuk login susah, kemudian harus nge-war, bayarnya aja susah, antrian waiting room di atas 500.000 udah kedepak dan lain sebagainya. Artinya apakah ada sistem tiketing yang harus diperbaiki oleh para promotor ketika mendatangkan musisi band yang artinya punya jumlah fanbase yang gede banget nih di Indonesia? Itu gampang sebenarnya dihitungnya. Kita lihat kapasitas dari GBK itu kan berapa sih 70.000 kan? 80.000 sekian. Hanya bisa menjual 70.000 tiket. Sedangkan penonton pencinta Coldplay di sini ada jutaan dan mereka dalam 1 menit yang bersamaan mereka berlomba untuk mendapatkan tiket itu. Yang terjadi adalah ini, war ini, crash ini kayak gitu loh. Oke, artinya apa? Secara infrastruktur internet kita belum siap untuk itu. Oh enggak, bukan itu. Karena cuma 70.000 tiket direbutin oleh jutaan orang. Mereka 1 juta orang aja itu udah cepat sekali habis gitu. Ini sekarang sudah lumayan ya. Beberapa tahun yang lalu ketika itu terjadi, kadang-kadang lainnya juga crash kan. Sekarang sudah semua sudah berjalan lancar gitu. Oke, artinya sistem tiketing yang sekarang sudah hampir ideal ya dilihatnya ya. Sudah. Ini sudah sistem tiket di Indonesia itu seperti sudah di internasional begitulah terjadinya. Oh oke, baik. Kalau kita lihat misalkan di Jepang, mereka juga sudah atau sedang lah mengadjust dengan sistem lotre yang menurut mereka sepertinya ini akan lebih fair atau akan lebih adil dan lain sebagainya. Apakah itu juga mungkin diaplikasikan di Indonesia? Saya rasa kita juga mesti cari jalan bagaimana caranya untuk ya kayak seperti yang terjadi di Jepang. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Jepang. Kalau tadi dikatakan sistem lotre, mungkin aja bisa kita ikutin kalau memang itu susah di Jepang gitu loh. Semua kemungkinan kita bisa jalankan gitu. Oke. Terakhir Mas Adri, saran untuk para promotor karena melihat paling tidak dari awal tahun ini dan ke depannya kita akan melihat banyak sekali antrian musisi, band dari luar negeri yang akan datang ke Indonesia, nama-nama besar yang tentunya diharapkan baik yang sudah confirm walaupun juga masih
ya masih tanda tanya gitu. Tapi artinya Indonesia adalah promising gitu, negara yang cukup menjanjikan untuk mendatangkan artis-artis dengan skala internasional tersebut. Apa saran Mas Adri? Ini sekarang ini dengan kedatangan Coldplay itu sudah satu apa ya, tanda yang bagus sekali bahwa Indonesia itu patut didatangkan oleh artis-artis besar lainnya. Waktu sebelumnya itu kan masih banyak artis yang masih agak ragu datang ke Indonesia gitu ya, karena ini dan itu. Tapi sekarang dengan adanya Coldplay kayaknya menjadi satu kunci bahwa sebentar lagi mungkin artis-artis yang lain juga yang besar-besar yang tadinya agak reluctant datang ke Indonesia akan datang ke Indonesia. Jadi ya saran-saran saya, kita sesama promotor yang lainnya kita selalu berusaha untuk membuat konser yang bagus dan aman gitu. Ya, kita tunggu ya, Adri Subono akan mendatangkan siapa, mungkin kejutan juga kita lihat ke depannya. Terima kasih Mas Adri Subono sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sehat selalu Mas Adri, selamat malam. Malam.